Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahya. Saya CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Bogor. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi pada modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dari sini kita sadar bahwa kemampuan akademik anak sangatlah penting, tetapi untuk karakter yang dapat mendukung mereka di masa yang akan datang jauh lebih penting, agar apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk dirinya sendiri dan pembelajaran yang kita ajarkan mampu untuk mengantarkan anak-anak kita menjadi individu yang sukses dan berkarakter. Kaitan antara kutipan apa yang sedang saya pelajari adalah pembelajaran yang bersumber atas nilai-nilai kebajikan universal, mampu menghasilkan individu yang memiliki etika dan mampu menjadi individu yang bertanggung jawab serta memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi. Nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan harus sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal, terutama nilai-nilai yang berbeda pada murid, sehingga keputusan yang diambil akan memberikan dampak yang positif bagi lingkungan di sekolah. Selain itu, pengambilan keputusan juga harus berdasarkan pada situasi yang terjadi. Hal ini harus disesuaikan dengan hasil identifikasi yang telah kita lakukan. Setelah itu barulah nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut akan mampu memberikan dampak pada lingkungan kita. Keputusan yang diambil seorang pemimpin pelajaran harus pada fokus satu tujuan, yaitu berpihak pada murid. Hal ini tidak dapat lagi ditawar karena keputusan yang berpihak pada murid akan berbasis nilai-nilai kebajikan universal dan dapat dipertanggungjawabkan. Kita juga dapat memberikan contoh yang baik dalam setiap pengambilan keputusan agar menjadi teladan yang sesungguhnya bagi murid. Maksudnya adalah bagaimana kita membentuk karakter murid sehingga pengambilan keputusan yang kita lakukan bisa menjadi contoh juga untuk murid di masa yang akan datang. Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seorang pemimpin harus sesuai dengan prinsip Ki Hajar Dewantara, yaitu pengambilan keputusan sebagai contoh yang baik, pengambilan keputusan sebagai semangat untuk terus melakukan inovasi, dan pengambilan keputusan sebagai motivasi atau bimbingan supaya dapat menghasilkan keputusan sesuai dengan harapan. Dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita, maka akan berpengaruh pada prinsip dalam pengambilan suatu keputusan. Karena dengan hal itu, kita akan tahu mana yang baik dan mana yang buruk, dan mana yang akan bermanfaat dalam sebuah pengambilan keputusan, sehingga tercipta suatu keputusan yang adil untuk semua pihak. Dengan dipandu oleh fasilitator, proses pembelajaran coaching saya meningkat jauh lebih baik karena fasilitator membantu saya untuk merefleksikan keputusan-keputusan yang akan kita ambil dan mengevaluasi efektivitasnya. Fasilitator juga memperbaiki kekurangan-kekurangan dan melakukan pengujian pengambilan keputusan. Seorang guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya, maka akan memiliki pengaruh yang baik terhadap pengambilan suatu keputusan. Guru tersebut akan memiliki berbagai sudut pandang dalam memahami dampak emosional dari keputusan yang telah diambil. Dalam pengambilan suatu keputusan, logika saja tidak cukup, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai yang kita percayai, karena keputusan yang tepat akan memberikan kondisi lingkungan yang aman, nyaman bagi semua pihak yang terlibat. Tantangan dalam sebuah pengambilan keputusan ini akan berbenturan dengan nilai-nilai di masyarakat dan kepentingan pribadi individu dan juga kepentingan golongan. Hal ini erat kaitannya dengan perubahan paradigma yang terjadi di lingkungan sekolah.
Dalam hal pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin yang akan memerdekakan murid-muridnya adalah dengan cara memprioritaskan pembelajaran yang tepat bagi murid, seperti strategi pembelajaran yang tepat berdasarkan potensi unik setiap murid, sehingga mereka dapat berkembang sesuai dengan minat dan kemampuan masing-masing individu murid. Di sini sangat penting sekali bagi seorang pemimpin pembelajaran untuk dapat mengambil suatu keputusan yang tepat, karena keputusan yang tepat akan membuka kesuksesan murid, sedangkan keputusan yang salah dapat merugikan perkembangan murid dalam jangka yang panjang. Selanjutnya, kesimpulan modul ini adalah kita sebagai seorang pemimpin pembelajaran harus mampu untuk mengambil sebuah keputusan berdasarkan paradigma pengambilan keputusan, kemudian berdasarkan prinsip-prinsip pengambilan keputusan, serta juga langkah-langkah pengujian keputusan. Keterkaitan modul-modul sebelumnya bahwa pengambilan keputusan harus juga memperhatikan nilai-nilai moral dan etika dalam setiap keputusan yang diambil. Pemahaman saya tentang konsep-konsep yang telah dipelajari pada modul ini memperkuat saya dalam pengambilan sebuah keputusan. Hal-hal di luar dugaan adalah adanya pengambilan keputusan berdasarkan logika. Dulu itu menurut saya lebih bisa diandalkan dan akan lebih tepat. Ternyata jauh dari itu semua ketika pengambilan keputusan menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan menghasilkan sebuah keputusan yang lebih tepat dan tidak merugikan berbagai pihak. Sebelumnya, saya mengambil sebuah keputusan atas dasar beberapa pertimbangan saja, kemudian juga dilengkapi dengan musyawarah saja. Tetapi perbedaan dengan setelah mempelajari modul ini, saya lebih mampu untuk mengambil sebuah keputusan dengan melakukan beberapa pengujian dulu sebelum akhirnya keputusan itu saya tetapkan. Dampak buat saya dalam mempelajari konsep dari modul ini adalah pola pikir saya yang berubah dari sebelumnya hanya berpikir bahwa pengambilan sebuah keputusan berdasarkan regulasi saja atau sosial saja itu sudah cukup. Tetapi sekarang dalam sebuah pengambilan keputusan harus melewati langkah-langkah pengujian sehingga menghasilkan keputusan yang lebih tepat dan lebih percaya diri dalam mengambil sebuah keputusan. Bagi saya, pembelajaran modul ini sangat penting sekali karena di dalam kehidupan sehari-hari saya biasanya saya dipertemukan dengan permasalahan-permasalahan dilema etika yang menuntut saya memang harus berpikir keras, dan terkadang juga saya merasa lelah dalam pengambilan keputusan yang terkadang itu ditentang oleh banyak pihak. Nah, dalam mempelajari modul ini perubahan besar terjadi di dalam hidup saya karena keputusan yang tepat mampu menambah keyakinan saya dalam setiap permasalahan yang saya hadapi.